sahabat film, apa kabar? Kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur film romantika yang berjudul Dragon. Film ini rilis di tahun 2000 dan bertabur bintang-bintang ternama seperti Sunil Shetty, Silva Shetty, Akshay Kumar, dan Mahima Chaudhry. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja. Dikisahkan, ada sejoli yang sedang merajut cinta, mereka bernama Dev dan Anjali. Dev sangat mencintai Anjali, namun, status sosial mereka sangat berbeda. Dev berasal dari keluarga miskin, dan Anjali adalah anak pengusaha yang kaya. Hanya Anjali satu-satunya manusia yang bisa mengerti Dev. Setelah seharian bersama, Anjali pun mengantarkan Dev pulang ke rumah. Namun Anjali tidak ingin segera kembali ke rumah, dia ingin bertemu dengan ibu Dev. Awalnya Dev tidak memperbolehkan, namun Anjali terus memaksanya. Dengan sedikit marah, Dev meninggalkan Anjali bertemu ibunya sendirian. Ibu Dev sangat senang bisa bertemu dengan Anjali. Anjali bertanya, kenapa Dev sangat sering marah? Ibu Dev menceritakan bahwa Dev menyimpan luka di hatinya. Dia marah kepada ibunya karena dilahirkan sebagai anak di luar nikah. Beban mental yang dia bawa menyebabkannya menjadi sosok Dev seperti itu, dan hanya Anjali lah manusia yang bisa membuat Dev bahagia. Keesokan harinya, Anjali berkumpul dengan orang tuanya. Papanya baru saja tiba dari London. Dengan penuh semangat, ayah Anjali mengatakan bahwa ada lamaran untuk Anjali. Ayahnya telah memilihkan jodoh yang cocok untuk Anjali. Anjali pun terkejut dan kecewa. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah berjanji akan menikah dengan seseorang. Ayahnya pun sama terkejutnya. Seketika dia menyuruh orang itu untuk datang menemuinya. Anjali pun segera menemui Dev. Dia menceritakan semuanya pada Dev dan menyuruhnya untuk datang ke rumah karena ayahnya ingin bertemu dengan Dev. Namun ketika Dev sampai di rumah Anjali, ayah Anjali tidak respek sedikit pun kepada Dev, apalagi melihat penampilan Dev. Dev juga bertingkah semaunya. Itu meninggalkan kesan sangat buruk di mata ayah Anjali. Dan bukannya mengambil hati ayah Anjali, Dev malah membuatnya marah. Ayah Anjali pun mengusirnya. Dev orang tidak punya, namun dia sangat angkuh dan tidak sopan. Dev mengajak Anjali kawin lari, namun Anjali tidak mau. Anjali mengatakan bahwa dia akan menemui Dev nanti malam. Dan benar saja, di malam harinya Anjali akan menemui Dev. Ayah dan ibunya menghadangnya di halaman rumah. Ayah Anjali mengetahui bahwa Anjali akan menemui Dev. Dia berkata pada Anjali bahwa dia tidak merestui hubungan mereka. Dev bukanlah orang yang tepat untuk Anjali nikahi. Ayah Anjali meminta agar Anjali membunuhnya saja daripada harus merelakan Anjali hidup bersama Dev. Namun Anjali tak kuasa. Dia sangat mencintai orang tuanya. Anjali pun meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Namun dia meminta izin pergi sebentar menemui Dev untuk menuntaskan hubungannya dengan Dev. Anjali pun datang menemui Dev, namun bukan untuk hidup bersamanya, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia menyuruh Dev melupakannya, karena Anjali ingin patuh kepada kedua orang tuanya. Dev sangat terluka. Dengan tak berdaya dia pulang ke rumahnya dan mengatakan pada ibunya bahwa Anjali telah meninggalkannya. Ibu Dev pun terkejut dan meninggal seketika. Sebelum Mimin lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe agar Mimin makin semangat mereview film-film yang kalian suka. Oke, kita lanjut. Hari pernikahan Anjali dengan lelaki pilihan ayahnya pun tiba. Dengan berat hati, demi baktinya kepada orang tuanya, Anjali harus menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Batinnya menangis teringat pada Dev, dia pun juga berat meninggalkan kedua orang tuanya.
Setelah pernikahan, Ram suami Anjali membawa Anjali ke rumahnya. Di sana dia hidup bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Saat malam pertama, Anjali enggan berdekatan dengan Ram. Dia tidak mencintai Ram. Ram pun memaklumi perlakuan Anjali kepadanya. Dan hari-hari dilalui Anjali di rumah itu, rupanya ibu tiri dan saudara tiri Ram sangat jahat. Mereka semua ingin menguasai harta Ram. Selama ini, Ram hanya dimanfaatkan. Anjali pun mengetahuinya, walaupun dia tidak mencintainya. Tapi bagaimanapun Ram adalah suaminya. Anjali sangat marah. Dia tidak sabar menunggu Ram pulang dan menceritakan semuanya kepada Ram. Namun setelah Anjali bercerita, respon Ram malah tidak seperti yang Anjali duga. Dia sebenarnya tahu tentang kejahatan ibu dan saudara tirinya. Namun Ram sangat mencintai mereka. Ram hanya berharap suatu saat mereka akan berubah. Anjali pun baru sadar betapa tulus dan baiknya hati suaminya. Namun, hatinya belum terbuka sedikit pun kepada suaminya. Dan puncaknya, setelah kejadian tersebut, Anjali dijebak di sebuah kamar oleh saudara tiri Ram. Dia berniat melecehkan Anjali. Anjali pun tahu dia berusaha melawan lelaki itu. Dan seketika, saat Ram pulang lebih awal dari kantor, dia memergoki mereka berdua. Saudara tiri Ram memutarbalikkan fakta. Mereka bercerita bahwa Anjali sering menggoda Bobby, adik tiri Ram. Anjali pun membela dirinya, karena memang apa yang terjadi tidak sesuai dengan fakta, dan di sini dia hanyalah korban. Sedikit pun Ram juga tidak percaya dengan mereka. Dia tahu Anjali adalah wanita baik-baik. Dia pun sudah merasa muak dengan perilaku mereka. Apalagi mereka telah menginjak-injak harga diri istrinya. Ram pun mengusir mereka dari rumah. Anjali tahu itu adalah keputusan berat bagi Ram, namun Anjali terharu. Ram sangat mencintai dan menghormatinya. Dia membelanya walau harus kehilangan keluarganya sekalipun. Dan itu menjadi awal tumbuhnya perasaan cinta Anjali kepada Ram. Tak terasa, tahun telah berlalu. Ram dan Anjali merayakan ulang tahun pernikahan yang ketiga. Mereka mengadakan pesta bersama para sahabatnya. Anjali sangat bahagia selama bersama Ram. Happy anniversary, wifey. Happy anniversary, hubby. Namun tiba-tiba, teman mereka, Nyonya Malhotra, memecah keromantisan mereka. Dia berkata bahwa dia mengajak temannya untuk ikut dalam pesta ulang tahun pernikahan Ram dan Anjali. Anjali pun dengan senang hati menerimanya. Namun betapa terkejutnya Anjali saat melihat orang yang turun dari mobil, dan ternyata orang itu adalah Dev. Anjali masih shock dengan apa yang dia alami, namun dia hanya diam. Dia tidak menceritakannya kepada Ram. Saat Ram membuka kado-kado dari para sahabatnya, dia terkejut ada yang menghadiahi Anjali perhiasan mewah. Ram pun membaca nama pengirim kado tersebut, dan ternyata itu adalah kado dari Dev. Ram bertanya, siapa Dev? Dia tak tahu Dev adalah mantan kekasih istrinya. Anjali pun berbohong kepada Ram. Dia mengatakan Dev adalah teman Nyonya Malhotra, dan dia akan mengembalikan hadiah tersebut. Namun, Ram melarangnya. Tiba-tiba, telepon pun berbunyi, dan ternyata itu dari Ibu Malhotra. Dia menyampaikan bahwa Dev akan menyelenggarakan pesta. Ram dan Anjali diundang. Tanpa berpikir panjang, Ram mengatakan bahwa dia akan datang bersama Anjali. Dan tentu saja, itu adalah siasat Dev agar bisa bertemu dengan Anjali. Pesta pun dimulai. Anjali datang bersama Ram. Dengan antusias, Dev menyambutnya. Anjali sangat tidak nyaman dengan kedatangan Dev di hidupnya lagi. Setelah pesta selesai, Anjali menemui Dev. Perasaannya bergemuruh. Dia ingin mengatakan sesuatu. Dengan senang hati, Dev mempersilakannya masuk. Dan seperti seorang pelayan, Dev duduk di lantai. Dia menceritakan segala perjuangannya setelah Anjali meninggalkannya. Bagaimana ibunya meninggal, bagaimana sekarang dia menjadi jutawan, segala pengorbanan yang dia lakukan. Semuanya untuk Anjali. Dia meminta
agar Anjali dapat bersamanya lagi. Cintanya kepada Anjali sedikit pun tidak pernah berubah. Namun Anjali menolak permintaannya. Anjali mengatakan bahwa sekarang dia sudah bahagia bersama suaminya, dia mencintai suaminya, dan suaminya kini adalah teman hidupnya. Anjali menyuruh Dev agar melupakan semua kenangan mereka yang telah berlalu. Dev tak menyangka Anjali akan bersikap seperti itu padanya. Anjali memutuskan harapan Dev untuk bisa hidup bersamanya kembali. Dev pun semakin brutal. Dia mengajak saudara tiri Ram untuk bersekutu dengannya. Dev ingin menghancurkan kehidupan Ram agar Anjali bisa kembali bersamanya lagi. Dengan dalih persaingan bisnis, dia mempengaruhi Bobby agar mau bekerja sama dengannya. Dan benar saja, beberapa hari setelahnya, rekan bisnis Ram membatalkan kerjasamanya dengan Ram. Dia meminta biaya yang sudah dipinjamkan kepada Ram untuk dikembalikan. Ram pun terkejut, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba rekan bisnisnya bersikap seperti itu. Namun rekan bisnis Ram mengatakan bahwa dia ingin beralih kerjasama dengan Dev. Ram pun kebingungan mencari uang untuk mengganti dana yang diminta kembali oleh teman bisnisnya. Dia menceritakan semuanya pada temannya lewat telepon dan menyebut satu nama. मुझे पता है उसका नाम है देव। Sontak Anjali pun terkejut. Dan benar saja, keesokan harinya ketika Ram telah sampai di kantor, betapa kagetnya dia setelah melihat Bobby ada di ruangannya dan duduk di kursinya. Kini kantor itu adalah milik Bobby. Dan bukannya marah, dengan berbesar hati Ram mengizinkan Bobby melakukannya. Namun, dalam lubuk hatinya, dia sangat syok dengan segala yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagai manusia dia juga merasa terpuruk. Dia bertanya-tanya kenapa Dev melakukan ini semua. Tanpa tahu apa sebenarnya yang terjadi, Anjali pun tidak berani berterus terang kepada Ram. Dia takut akan semakin melukai perasaan Ram. Ditambah lagi, Ram juga mengatakan bahwa rumahnya akan dilelang guna membayar semua hutang-hutangnya. अब तो ये घर भी हमारा नहीं। Dan keesokan paginya, pelelangan rumah pun dimulai. Dengan ditemani setan, Dev datang dan melelang rumah itu dengan harga sangat tinggi. Anjali pun hanya bisa berdoa. Dan pada akhirnya, Ram dan Anjali harus pergi dari rumah mereka. Rumah itu sekarang adalah milik Dev. Ram dan Anjali saling menguatkan. Dan untuk sementara, mereka tinggal di rumah bekas supir mereka. Dengan perasaan puas, Dev kini tinggal di rumah Anjali. Dia menikmati setiap bayangan Anjali di rumah itu. Dev pun semakin halu. Dia membayangkan bahwa dirinya adalah Ram dan Anjali adalah miliknya. Namun, ketika dia melihat dalam cermin, ada suara yang menampar hatinya. Bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu semua. Namun Dev tetap tak mau menerima kenyataan. Dia bersikeras akan memiliki Anjali bagaimanapun caranya, walaupun Anjali sudah tidak mencintainya lagi. Sementara keesokan harinya, ibu tiri dan saudara tiri Ram menemui Sital. Dia meminta uang pada Sital. Namun Sital menolak, karena beberapa hari yang lalu, Bobby dan kakaknya baru saja meminta uang. Ibunya pun tidak tahu mereka baru saja meminta uang pada Sital. Dia menanyakan untuk apa uang tersebut, kenapa dia tidak diberitahu. Namun bukannya menjawab, dia malah membentak ibunya dan marah-marah kepada ibunya. Setelah itu, dia meninggalkan ibunya di kantor Sital. Sital pun tak menyangka dengan perangai kasar mereka kepada ibunya. Sital menanyakan, apakah semua anak-anaknya sama? Ibu tiri Ram menjawab dia punya anak satu lagi, yang sangat baik kepadanya. Namun, dia bukan anak kandungnya, melainkan anak tirinya. Sital menasihatinya, bahwa tidak ada anak kandung dan anak tiri, mereka sama-sama dititipkan Tuhan untuk dirinya. Kenapa harus dibedakan? Apalagi anak tirinya sangat baik kepadanya. Mendengar perkataan Sital, hati ibu tiri Ram menjadi terketuk. Dia sadar bahwa Ram adalah anak yang tidak pernah menyakiti hatinya, tidak seperti anak-anak kandungnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ayah Anjali datang berkunjung.
Dia sangat antusias mengunjungi putrinya yang memang sudah lama tidak bertemu. Anjali! Namun betapa terkejutnya dia saat melihat Dev ada di rumah Anjali. Dia menanyakan di mana putri dan menantunya, dan dengan angkuh Dev menjawab bahwa Dev telah mengirim mereka ke jalanan, dan rumah ini sekarang adalah miliknya. Mereka pun beradu mulut. Dengan kasar, Dev mengusirnya untuk pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, ayah Anjali berkata pada Dev bahwa keputusannya dulu tidak merestui hubungan Dev dan Anjali adalah benar. Dulu Dev sangat anggun, sekarang pun makin bertambah angkuh. Dia mengatakan bahwa sampai kapanpun Anjali tidak akan pernah menjadi milik Dev. कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। Akhirnya, ayah Anjali menemukan Anjali. Dia bertanya mengapa Anjali tidak menelepon ayahnya, dan apakah Ram tahu semua tentang Dev. Anjali pun menjawab dia tidak ingin merepotkan ayahnya, dan tentang Dev, dia tidak ingin membuat suaminya bertambah terluka. Ayah Anjali pun menawarkan bantuan untuk membantu Ram, namun Anjali menolaknya. Dia tidak mau Ram merasa harga dirinya terjatuh. Ayah Anjali pun mengerti. Dia hanya berpesan agar Anjali menjaga diri. Semua akan berlalu dengan baik-baik saja. Namun tanpa diduga, ternyata Ram sudah datang sedari tadi. Dia mendengarkan semua percakapan Anjali dan ayahnya dari balik pintu. Dia bertanya kepada Anjali, kenapa Anjali menyembunyikan semuanya. Anjali pun menjelaskan dia tidak ingin melukai hati suaminya, karena Dev hanyalah masa lalunya. Apapun yang Dev lakukan, dia tetap ingin selalu bersama suaminya. Dan tiba-tiba saja, Anjali tak sadarkan diri. अंजलि, अंजलि, अंजलि। Ram membawanya ke rumah sakit. Setelah Anjali sadar, dia berkata bahwa Anjali hamil. Anjali pun terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Ram juga sudah tidak mempermasalahkan semua yang terjadi. Dia ingin membuka lembaran baru untuk istri dan anaknya. Dan tiba-tiba saja, Ibu Ram datang. Dia meminta maaf kepada Ram dan Anjali atas semua yang telah terjadi. Ram pun sangat bahagia. Dia memeluk ibunya. Ibunya berjanji akan selalu bersama mereka. Ibu Ram pun meminta Ram mengantarnya ke kuil. Dia ingin berdoa dan meminta berkat untuk Anjali. Ram menemaninya. Anjali yang sendirian, dia sudah tidak tahan lagi. Dia ingin menyelesaikan semua ini. Anjali pun menelepon rumahnya yang ditempati Dev. देव है। कौन कौन बोल रही है? Sital yang mengangkat telepon berkata pada Dev bahwa Anjali ingin berbicara dengan Dev. Dev pun terkejut. Dia segera menerima telepon itu. Anjali pun mengatakan bahwa dia akan menemui Dev. Namun nampaknya Dev salah sangka. Dia berpikir bahwa kedatangan Anjali untuk bersamanya kembali. Dia sangat antusias. Dia menyuruh Sitan untuk mempersiapkan kedatangan Anjali. Dev menyangka penantiannya selama ini akan segera berakhir. Dia sangat bahagia. I'll be back, okay? देव I'll be back. Dev mengeluarkan koper dari almarinya. Ternyata koper tersebut berisi sepasang sandal dan kemeja lusuh yang sering dipakai Dev waktu bersama Anjali dahulu. Dia ingin memakainya kembali. Sital sangat terkejut melihat Dev. Dia tidak pernah melihat Dev berpenampilan seperti itu. Namun Dev mengatakan bahwa inilah Dev yang dulu Anjali cintai. Dulu Anjali meninggalkan Dev seperti ini, dan sekarang Anjali akan kembali pada Dev juga seperti ini. Dia masih seperti Dev yang dulu. Dan tiba-tiba, Anjali pun datang. Tanpa basa-basi, Anjali mengatakan bahwa dia sedang hamil anak Ram. Anjali meminta agar Dev segera sadar bahwa sekarang Anjali sudah menjadi milik orang lain. Dan Anjali sudah tidak mencintai Dev lagi, kini cintanya sudah menjadi milik suaminya. Anjali meminta Dev pergi dari kehidupannya, karena mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dan seperti kejatuhan petir di siang hari, hati Dev hancur berantakan.
Dev merasa telah tersesat pada cinta butanya dengan Anjali. Dia merasa bahwa takdir telah mempermainkannya, dan Ram yang memenangkan takdir yang seharusnya dia miliki. Dia benar-benar terpuruk, dan merasa menjadi orang terbodoh di dunia. Namun tiba-tiba, tangan Ram mencengkeram bahu Dev. Ternyata, dia tahu bahwa Anjali ada di sana. Ram pun mengatakan bahwa tidak ada yang kalah, dan tidak ada yang menang. Semua adalah takdir dan kehendak dari Tuhan. Ram meyakinkan bahwa Dev juga memiliki masa depan. Dev juga akan menemukan kebahagiaan walaupun tidak bersama Anjali. Dev pun merasa tidak ada yang bisa menandingi cintanya kepada Anjali, termasuk Ram. Namun, sebesar apapun cinta yang dia beri, dia tidak memiliki takdir yang Ram punya. Dan kini dia mau berbesar hati menerima semua kenyataan itu. Dia tidak akan mengganggu kehidupan Anjali lagi. Dan film pun berakhir. Dev memutuskan untuk kembali ke London bersama Sheetal. Ram mengantarkannya sampai ke bandara. Dia berharap suatu saat mereka akan bertemu kembali. Of course, yes. फिर मिलेंगे. Dev pun pergi dengan membawa masa depan yang lebih bahagia bersama Sheetal. Oke teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है।